Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan dan terlebih nikmat dan iman dan Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Anissa Lamo dengan NIM 141 2021 0083 dari Pemunatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun judul proposal yang ingin saya presentasikan yaitu evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan konstruksi di Kota Makassar. Adapun latar belakangnya itu, di Indonesia perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3 hanya sebanyak 2,1% dari 15.000 perusahaan berskala besar. Berdasarkan surveillance yang dilakukan oleh ILO dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, dari 100 lebih negara, Indonesia menempati posisi negara kedua terbawah dalam hal tingkat daya saing pencapaian keselamatan dan kesehatan kerja. Tingginya angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi mengakibatkan kerugian bagi manajemen maupun pekerjaannya sendiri yang mengakibatkan terjadinya cedera, cacat, bahkan kematian. Upaya meningkatkan efektivitas dalam perlindungan keselamatan kerja diperlukan sebuah sistem untuk mengatur keselamatan kerja, yaitu sistem manajemen keselamatan konstruksi. Tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi sering diabaikan, dianggap tidak penting. Hubungan konstruksi mengandung risiko kecelakaan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan bidang pekerjaan lainnya. Unsur risiko tinggi yang menyebabkan kecelakaan kerja di bidang konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan ketinggian. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan SMK 3 di lingkungan perusahaan konstruksi Kota Makassar? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3? Yang kedua itu faktor apa saja yang menghambat penerapan SMK 3 di perusahaan konstruksi Kota Makassar? Adapun tujuh penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan SMK 3 yang terdapat di perusahaan konstruksi Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab apa saja yang dapat menghambat jalannya penerapan SMK 3 di perusahaan konstruksi Kota Makassar. Adapun tinjauan pustakanya itu tinjauan umum. Yang pertama tinjauan umum tentang K3. Adapun pengertian dari K3 yaitu ditinjau dari segi keilmuan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau penerapan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dijabarkan ke dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut dengan SMK 3. Tinjauan umum yang kedua yaitu tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut atau SMK 3. Adapun pengertian dari SMK 3 yaitu merupakan proses pengendalian risiko dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan aman dan yang termasuk ke dalam sistem manajemen yang termasuk dalam sistem manajemen perusahaan. Tujuan SMK 3 itu salah satunya itu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja buruh dan atau serikat pekerja, serikat buruh. Masih dalam tinjauan umum tentang SMK 3, ada manfaat SMK 3 yaitu pengurangan absentisme, pengurangan biaya klien kesehatan, pengurangan turnover pekerja, peningkatan produktif. Adapun pedoman penerapan SMK 3 itu komitmen dan kebijakan, kedua penempatan kebijakan SMK 3, perencanaan SMK 3, pelaksanaan perencanaan SMK 3, pemantauan dan evaluasi kinerja SMK 3, dan yang terakhir peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Yang selanjutnya tinjauan umum tentang perusahaan konstruksi, di mana jelaskan bahwa perusahaan konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan satu perencanaan atau pelaksanaan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Tinjauan umum tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dihendaki dan tidak diduga semula dan yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jenis-jenis kecelakaan kerja ada yang yaitu insiden, dan near miss.
Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja, faktor fisika, kimia, biologi, fisiologi, dan mental psikologi. Pencegahan kecelakaan kerja ada faktor lingkungan, mesin dan peralatan kerja, perlengkapan kerja, dan manusia. Dasar hukum program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, PP 50 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kerangka konsep, variabel penelitiannya adalah komitmen dan kebijakan, perencanaan ketiga, pengorganisasian ketiga, dan terakhir penerapan ketiga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan SMK 3 di perusahaan konstruksi Kota Makassar. Waktu dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan penelitian ini dilaksanakan di perusahaan konstruksi Kota Makassar. Teknik pengambilan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer yaitu observasi, yang kedua angkat atau kuesioner, ketiga wawancara, dan terakhir dokumentasi. Data sekunder itu yang didapatkan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan-laporan yang ada tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan konstruksi tersebut. Metode pengambilan sampel yaitu dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah populasi yang didapat dari jumlah pekerja yang ada di perusahaan konstruksi. Apabila responden kuesioner kurang dari 100 orang, sampel yang diambil adalah keseluruhan dari jumlah responden. Mengapa penelitian merupakan penelitian populasi? Sebaliknya, jika responden melebihi 100 orang, maka akan digunakan rumus Slopin untuk mendapatkan jumlah responden. Pengolahan yang selanjutnya, pengolahan analisis, pengolahan data, pengolahan dan analisis. Pengolahan data ialah proses di mana penelitian mengumpulkan serta menyusun data-data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dari hasil merekam audio. Sementara itu, dalam proses analisis terdapat 3 proses. Yang pertama yakni redukasi data, perbandingan data, serta data yang digunakan. Nah, ini adalah daftar pustaka. Bisa teman-teman lihat daftar pustaka yang saya ambil. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Ini adalah kuesioner-kuesionernya sampai di 8 nomor. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat setuju, sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, ini adalah daftar-daftar pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.